Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu 8 Februari 2025, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa melalui putramu, Yesus Kristus. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Ajari kami dan berikan kami kekuatan melalui firman Tuhan. Berikan kami pemahaman sehingga kami mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita yang menjadi renungan pagi bagi kita semua tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca pada ayat yang ke-43. Namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Amin. Tema kita pada hari ini, tentukan prioritasmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa Yesus telah mengusir roh jahat dalam tubuh seseorang di rumah ibadat di Kapernaum dan memberikan kesembuhan kepada mertua Simon Petrus dan orang-orang lain juga. Dengan perkataan-perkataan yang penuh kuasa serta mujizat yang dilakukannya membuat banyak orang mengalami jamahan kuasa ilahi yang luar biasa. Kerajaan surga ditegakkan dan kuasa iblis dibuatnya tidak berdaya. Hal inilah yang membuat banyak orang ingin menahan Yesus agar tidak meninggalkan kotanya. Bagi Yesus pribadi, hal ini tentu merupakan hal yang menyenangkan karena ia tidak usah bersusah-susah payah pergi berkeliling. Namun Yesus tahu prioritas apa yang harus ditegakkan dalam membangun pelayanannya di bumi. Membuat keputusan kemana ia harus pergi dan apa yang harus ia lakukan bagi Yesus adalah sesuatu hal yang mudah karena ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tahu mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang menjadi prioritas kedua dan seterusnya. Apakah kita mengetahui urutan prioritas dalam hidup kita? Apakah kita pernah meluangkan waktu barang sejenak untuk merenungkan apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam mengisi hari-hari kita? Ternyata banyak sekali orang yang tidak melakukannya. Mereka menjalani hari-harinya dengan begitu ringan dan melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan, tanpa benar-benar bertanya kepada diri mereka apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Dalam firman-Nya telah mengajarkan banyak hal mengenai bagaimana memiliki hidup yang mempunyai tujuan, prioritas apa yang harus kita tentukan, seperti yang Tuhan kehendaki. Ada begitu banyak pernyataan di Alkitab mengenai hal itu, namun semua itu dapat disimpulkan ke dalam satu pernyataan singkat, yaitu jadikanlah perkara kekal sebagai prioritasmu. Masih banyak dari kita sebagai orang-orang percaya yang belum memahami prioritas di dalam membangun kehidupannya. Ini bukan tentang seberapa sering orang percaya datang beribadah ke gereja atau seberapa sibuk seseorang beraktivitas rohani. Ibarat orang membangun sebuah gedung bertingkat, bukankah bagian pertama yang harus dia bangun adalah fondasinya? Namun ada orang-orang yang memilih membangun bagian-bagian lainnya terlebih dahulu yang menurut pemikirannya lebih mudah atau lebih menyenangkan hati. Ada orang-orang yang memilih pengejaran akan namanya masuk ke dalam buku sejarah, namun membiarkan namanya tidak tercantum di dalam buku kehidupan. Ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk pengejaran hal-hal yang kurang penting, namun
kehilangan upah di sorga. Melalui pesan ini kita akan belajar beberapa hal dari apa yang Yesus lakukan. Di antaranya adalah 1. Yesus membuat hubungan dengan Bapa sebagai prioritas. Lukas 4 ayat 42. Keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Selain menjalani waktu-waktu pelayanannya yang begitu padat, di mana Yesus mengajar di sinagoge dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk melepaskan mereka yang dirasuk setan. Selalu Yesus meluangkan waktu-waktunya dalam keintiman bersama Bapa di sorga. Dalam ayat 42 dikatakan Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Terjemahan lainnya, ia menjauhkan dirinya dari orang banyak dan pergi ke sebuah tempat yang tersembunyi untuk meluangkan waktunya dengan berdoa. Sering orang berpikir bahwa Yesus adalah pribadi yang selalu mementingkan nasib banyak orang. Seseorang yang senang berada di tengah-tengah kerumunan orang untuk mengajar dan menyembuhkan. Semua itu benar. Namun apabila kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa prioritas nomor 1 dari seluruh kesibukan Yesus adalah bukan orang banyak. Betul, ia mengasihi orang-orang dan rela berkorban untuk seluruh umat manusia. Namun prioritas pertamanya adalah hubungannya dengan Allah Bapa. Ia menyadari bahwa keberadaannya akan menjadi sia-sia bagi orang banyak apabila ia tidak berada di dalam hubungannya yang konstan dengan Bapa Surgawi tanpa mengetahui kehendak Sang Bapa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai hubungan dengan Allah Bapa di dalam persekutuan kita secara pribadi dengannya? 2. Yesus menyadari tujuan keberadaannya. Lukas 4 ayat 43, namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kita mengetahui bahwa orang banyak datang kepada Yesus dan berusaha menahannya agar tidak meninggalkan mereka. Mereka mengingini Yesus hanya bagi mereka. Setelah hari-hari pelayanan Yesus di sana yang penuh dengan mujizat, banyak orang berpikir bahwa orang seperti Yesus inilah yang sangat cocok berada senantiasa di tengah-tengah mereka. Mereka pasti tidak akan sakit lagi, tidak akan ada lagi orang-orang yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Namun lihat tanggapan Yesus atas permintaan orang banyak tersebut. Yesus mengatakan bahwa ia juga harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah dirinya diutus. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa tujuan Kristus datang ke dunia? Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ia mengatakan bahwa ini yang harus ia lakukan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus supaya kita mengerti maksud dari pesan Tuhan ini bagi kita. Mungkin selama ini kita senang melakukan sesuatu yang pas dengan keinginan hati kita. Namun, mari kita bersama-sama memprioritaskan waktu kita dengan Bapa Surgawi, sehingga kita benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya Bapa ingin kita lakukan, sehingga hati dialah yang disenangkan. Selamat menjadikan perkara kekal sebagai prioritas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat supaya kami dapat menentukan prioritas kami, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Berkati kehidupan kami dan tuntun kami, sehingga kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini, di dalam hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Segala kegiatan aktivitas dan semua pekerjaan kami yang akan kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhanlah yang memberkati kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang akan kami kerjakan dalam satu hari ini Tuhan. Sertai kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing dan pasangan hidup kami, anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kehidupan keluarga kami, memberikan damai, sukacita, dan senantiasa kami merasakan kebahagiaan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing, kami dapat melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh bersama-sama berjalan bergandengan tangan memuliakan nama-Mu Bapa, sehingga Engkau saja yang dipermuliakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Kami serahkan Tuhan Widya Sianturi yang masih juga dalam masa pemulihan, di mana semalam dia sudah masuk ke dalam operasi gigi dan semua berjalan dengan baik, dan pada hari ini dia masih di dalam rumah sakit, di dalam menanti penyembuhan yang Tuhan berikan baginya. Secara totalitas semua Tuhan kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan baginya, pemulihan yang dari Tuhan boleh mengalir atas tubuh jasmaninya yang sakit. Kiranya Engkau memampukan dia Tuhan. Dan kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa kami sebut nama mereka satu persatu. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, menjamah tubuhnya yang sakit, memulihkan. Dan mari Tuhan Engkau nyatakan kebaikan-Mu bagi mereka dalam kesembuhan dan kesehatan yang Engkau berikan bagi seluruh jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan Engkaulah yang membuka jalan bagi mereka. Tetap menopang mereka di dalam kekuatan Tuhan. Berikanlah semangat Tuhan, berikanlah kekuatan, sehingga mereka dapat melangkah bersama dengan Tuhan, menatap masa depan yang penuh dengan ceria dan juga yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucap terima kasih Tuhan untuk satu penambahan usia Engkau berikan kepada jemaat-Mu, yaitu untuk anak kami Rizky Juana Borutapea yang genap umurnya 4 tahun. Kiranya Tuhanlah yang memberkati tumbuh kembangnya, hikmat Engkau berikan baginya, biarlah dia menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tuanya. Mari Tuhan Engkau berkati dia dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami Deveri Wardiman Panggabean yang genap usianya 33 tahun. Kami juga serahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupannya Bapa, dia dapat yang terbaik dari Tuhan. Mari Tuhan Engkau tuntun kehidupannya. Biarlah semua yang dia kerjakan, biarlah dia mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kedua anak Tuhan ini dalam segala apa yang mereka perlukan. Engkau siapkan Bapa. Berikanlah kesehatan, tambahkan hikmat bagi mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Semua doa yang sudah kami panjatkan kepadamu Tuhan, Engkau dengarkanlah dan jawab seturut dengan kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu, sempurnakanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.